Kalau proses ini berjalan dan kemudian terhenti atau tidak bisa diupayakan penegakan hukumnya, maka mekanisme hukum internasional itu baru dimungkinkan. Tim Laskar FPI mengadu ke Pengadilan Internasional. Komnas HAM mengatakan akan sulit. Dewan Keamanan PBB dan prinsip-prinsip Statuta Roma, terdapat peluang yang seluas-luasnya untuk membawa mekanisme ini ke mekanisme internasional. Tim hukum sebut laporan FPI diterima Mahkamah Internasional. Laporan FPI diterima Mahkamah Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda sudah menerima laporan dan berkas terkait insiden 6 Laskar FPI. Supporters of a hardline Muslim cleric have been killed in a police shootout near Jakarta. The cleric in question, Razik Shihab, was due to appear at a polling station near the Indonesian capital. Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years beginning on 6 February. Tidak hanya ke ICC, tapi juga kepada Komite Agen Tortur yang ada di Jenewa. Laporan itu dikirimkan lantaran Indonesia terikat dalam konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam. Tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan, di luar prosedur hukum dan keadilan atau extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Mekanismenya agak sedikit berbeda ya. Tapi tentu dunia internasional akan melihat apakah mekanisme dalam negeri ini itu betul-betul bisa dianggap sebagai sebuah mekanisme yang fair ya. Ada fair trial terhadap pelaku, atau istilahnya kalau pelanggar HAM itu disebut perpetrator ya, pelaku. Tapi kalau tidak ada, ya barangkali nanti mekanisme internasional akan punya logikanya sendiri. Tapi sekali lagi, kalau kita pernah belajar tentang international mechanism, itu memang efektivitas menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Karena kan dunia internasional itu sebenarnya kan sangat tergantung pada negara-negara pihaknya juga. Kita tahu bahwa ICC sepanjang pengetahuan saya, mudah-mudahan belum ada perubahan ya sejak berapa tahun terakhir ini, Amerika saja itu belum mau melakukan ratifikasi terhadap ICC. Jadi International Criminal Court, why? Sederhana sekali, karena Amerika adalah negara yang paling potensial melakukan war crime, yaitu kejahatan perang, karena dia kan banyak mengirimkan pasukan-pasukan ke seluruh dunia, ada pangkalan-pangkalan militer, dan sangat mungkin secara teoritis dia banyak melakukan pelanggaran HAM. Tim hukum sebut laporan FPI diterima Mahkamah Internasional. Tim Laskar FPI mengadu ke Pengadilan Internasional. Komnas HAM mengatakan akan sulit. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Hoirul Anam menilai pelaporan yang dilakukan oleh tim advokasi Laskar FPI ke International Criminal Court atau ICC adalah hal yang wajar. Menurut Anam, siapapun memiliki hak untuk memperjuangkan kasus pada semua level, termasuk sampai ke mekanisme internasional, dan ini menjadi semangat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di sisi lain, Anam mengatakan bahwa pelaporan ke ICC juga akan sulit, sebab Indonesia bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Selain itu, status kasus kematian anggota FPI ini pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat.
Tim advokasi korban tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI ke ICC. Dalam tangkapan layar laporan yang Tempo terima, tertulis bahwa tim advokasi meminta ICC dan Pengadilan Kejahatan Internasional menindaklanjuti laporan kasus yang dikirimkan, yakni kasus 21-22 Mei 2019 dan 7 Desember 2020. 6 anggota FPI yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30. Komnas HAM menyatakan ada indikasi pelanggaran HAM berupa unlawful killing terhadap 4 anggota Laskar. Adapun 2 anggota Laskar menurut Komnas HAM meninggal tertembak saat bentrok berkejaran dengan mobil polisi. Komnas HAM juga telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawful killing 4 anggota Laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana. Tim Laskar FPI mengadu ke Pengadilan Internasional. Komnas HAM mengatakan akan sulit. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Hoyrul Anam menilai pelaporan yang dilakukan oleh tim advokasi Laskar FPI ke International Criminal Court atau ICC adalah hal yang wajar. Menurut Anam, siapapun memiliki hak untuk memperjuangkan kasus pada semua level, termasuk sampai ke mekanisme internasional, dan ini menjadi semangat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di sisi lain, Anam mengatakan bahwa pelaporan ke ICC juga akan sulit, sebab Indonesia bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Selain itu, status kasus kematian anggota FPI ini pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Tim advokasi korban tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI ke ICC. Dalam tangkapan layar laporan yang Tempo terima, tertulis bahwa tim advokasi meminta ICC dan Pengadilan Kejahatan Internasional menindaklanjuti laporan kasus yang dikirimkan, yakni kasus 21-22 Mei 2019 dan 7 Desember 2020. 6 anggota FPI yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30. Komnas HAM menyatakan ada indikasi pelanggaran HAM berupa unlawful killing terhadap 4 anggota Laskar. Adapun 2 anggota Laskar menurut Komnas HAM meninggal tertembak saat bentrok berkejaran dengan mobil polisi. Komnas HAM juga telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawful killing 4 anggota Laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana. Ke Pengadilan Internasional, Komnas HAM mengatakan akan sulit. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Hoyrul Anam menilai pelaporan yang dilakukan oleh tim advokasi Laskar FPI ke International Criminal Court atau ICC adalah hal yang wajar. Menurut Anam, siapapun memiliki hak untuk memperjuangkan kasus pada semua level, termasuk sampai ke mekanisme internasional, dan ini menjadi semangat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di sisi lain, Anam mengatakan bahwa pelaporan ke ICC juga akan sulit, sebab Indonesia bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Selain itu, status kasus kematian anggota FPI ini pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Tim advokasi korban tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI ke ICC. Dalam tangkapan layar laporan yang Tempo terima, tertulis bahwa tim advokasi meminta ICC dan Pengadilan Kejahatan Internasional menindaklanjuti laporan kasus yang dikirimkan, yakni kasus 21-22 Mei 2019 dan 7 Desember 2020. 6 anggota FPI yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30. Komnas HAM menyatakan ada indikasi pelanggaran HAM berupa unlawful killing terhadap 4 anggota Laskar. Adapun 2 anggota Laskar menurut Komnas HAM meninggal tertembak saat bentrok berkejaran dengan mobil polisi. Komnas HAM juga telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawful killing 4 anggota Laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana. Tim Laskar FPI mengadu ke Pengadilan Internasional. Komnas HAM mengatakan akan sulit. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Hoyrul Anam menilai pelaporan yang dilakukan oleh tim advokasi Laskar FPI ke International Criminal Court atau ICC adalah hal yang wajar. Menurut Anam,
Siapapun memiliki hak untuk memperjuangkan kasus pada semua level, termasuk sampai ke mekanisme internasional, dan ini menjadi semangat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang HAM. Di sisi lain, Ana mengatakan bahwa pelaporan ke ICC juga akan sulit, sebab Indonesia bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Selain itu, status kasus kematian anggota FPI ini pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Tim advokasi korban tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI ke ICC. Dalam tangkapan layar laporan yang Tempo terima, tertulis bahwa tim advokasi meminta ICC dan Pengadilan Kejahatan Internasional menindaklanjuti laporan kasus yang dikirimkan, yakni kasus 21-22 Mei 2019 dan 7 Desember 2020. 6 anggota FPI yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 menit. Komnas HAM menyatakan ada indikasi pelanggaran HAM berupa unlawful killing terhadap 4 anggota Laskar. Adapun 2 anggota Laskar menurut Komnas HAM meninggal tertembak saat bentrok berkejaran dengan mobil polisi. Komnas HAM juga telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya, Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawful killing 4 anggota Laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana.